Halo, welcome back teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, kemarin kita udah belajar tentang Boolean. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Python operators. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui kan kita udah belajar ya tadi kayak sedikit tentang tambah, kali gitu kan. Maksudnya ada banyak sekali ini teman-teman. Jadi kan ada yang namanya Python operators. Nah, misalnya ini ya pasti ya tambah gitu kan. Atau mungkin pakai bahasa Inggrisnya addition gitu kan. Ini kayak subtraction, gitu kan. Mungkin pakai bahasa Indonesia aja ya. Tambah, kurang, kali, kemudian bagi, kemudian di sini ada modulus, kemudian di sini ada eksponensial, kemudian ada di sini floor, division. Nah, jadi kan ini untuk pengertiannya ya teman-teman, pengertian operators di Python. Nah, kita kan udah belajar ya tadi kan kayak 5 tambah 3 itu 8 atau 2 kali 8 itu 16, 2, 2, 2 pangkat 2 itu 4, atau kayak 3, ini satu, oh iya, atau kayak 2, 4, atau berapa, atau 2 bagi 4, 0,5, itu simple aja. Nah, ini teman-teman juga bisa bikin kayak gini, juga bisa kalau ada pakai print. Itu sama aja sebenarnya, cuman kan kalau dia pakai print dia tetap nempel di sini terus gitu. Cuman kalau ini kan dia data terakhir yang di printnya gitu loh teman-teman. Di Python kayak gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya Python assignment. Assignment operator. Nah, jadi ada Python itu namanya kayak gini teman-teman. X plus sama dengan 1 sama dengan kayak gini. X sama dengan X plus 1 gitu loh. Nah, misalnya nih kita punya X itu 1, tapi kita itu mau kayak 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin kayak kita mau bikin kayak X sama dengan 1, X sama dengan 2 gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Nanti kita mau bikin 1 sama dengan 1 tambah 1, berarti X ini jadinya 2. Habis itu tambah lagi 2 tambah 1 jadi 3. Jadi kayak dia nge-looping ya, nge-iterator. Mungkin kalau teman-teman kurang paham, nanti kita bakal lanjut ke contohnya ya teman-teman. Nah, misalnya gini deh. Mungkin kita habiskan dulu semua assignment operator, nanti kita contohkan ya teman-teman. Kemudian X minus sama dengan 1 sama dengan X sama dengan X minus 1. Kemudian X kali 1 sama dengan X sama dengan X dikali 1. Nah, ini. Nah, gini kita contohin ya. Kayak kita X itu punya 2, 4 deh, gitu kan. Nah, kita mau bikin X sama dengan X plus 1. Nah, ini X-nya berapa? Berarti kan X-nya itu 4. Tapi X yang baru itu 4 ditambah 1. Gitu. Jadi bukan 4 sama dengan 4 tambah 1, bukan kayak gitu ya. Kita mau bikin variabel baru si X dengan X yang lama. Jadi X yang baru itu sama dengan 5. Gitu. Kita mau mengupdate X ini. Nah, kita update, kita tambah 1 mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai ini, X plus 1, atau kita bikin kayak gini deh. Kita bikin yang sama ya. X plus 1 gini. Nah, dia juga bakal hasilnya 5 gitu. Mungkin supaya enak kita
pisahin aja kali ya kotaknya. Nah, ini jadi ini itu dia sama dengan ini. Nah, sebenarnya kalau untuk developer yang udah programmer-programmer yang udah berpengalaman biasanya menggunakan gini karena ini tuh terlalu panjang juga teman-teman. Sebenarnya ya itulah ya namanya juga developer ya udah paham gitu. Jadi dia ngebikinnya ya singkat lah, lebih singkat dibandingkan yang lain gitu. Nah, terus kemudian kita ada yang namanya Python comparisons. Python comparisons operator. Jadi ada yang kayak gini namanya itu equal. Tuh, jadi dia sama dengan itu. Nah, kemudian ada yang not equal pasti. Not equal atau pakai bahasa Indonesia ya, kayak sama dengan. Nah, ini tidak sama dengan. Aneh ya sebenarnya kalau belajar codingan tapi menggunakan bahasa Indonesia. Soalnya biasanya kalau codingan itu ya bahasa Inggris aja sih cukup, tapi mungkin nggak apa-apa lah ya. Ini besar dari, kemudian ada kecil dari, kemudian ada besar sama dengan. Ini besar sama dengan, kemudian ada kecil sama dengan, gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya Python logical. Python logical operator. Nah, jadi kalau teman-teman pelajari di matematika SMA atau gimana kan ada N nih. N itu kan berarti benar ketika kedua kondisi benar. Tuh, kemudian ada OR. Itu benar ketika salah satu kondisi itu benar. Ya kan? Nah, kalau not ya berarti ya kebalikan dari kondisinya gitu. Ini simpel sekali ya teman-teman. Misalnya nih kita permisalkan ya X sama dengan 2 eh, X kurang dari 1 or X besar dari 4 deh kayak gitu kan. Ya false gitu kan. Kurang X sama false ya. 2 kurang dari 1 salah. 2 besar dari 4 salah. Mungkin kita benerin dulu kali ya. Mungkin X kurang dari 3. 3. 2 besar dari 4. Itu 1 ya. Kita bikin N dulu deh, jangan OR. N. Biar dia true. Nah, true kan dia gitu. Nah, gimana kalau kita bikin OR? Nah, kita bikin OR. Kalau kita salah satu bikin salah, ini kan bener dua-duanya ya tadi. Kalau kita bikin salah satu salah, mungkin 2 kurang dari sebutlah 1 deh, biar enak. Nah, kan dia true kan, walaupun siang ini salah, tapi dia OR. Salah satunya, sebenarnya kita salah satu kondisi benar, gitu. Nah, simple ya teman-teman. Nah, habis itu kita ada yang namanya Python bitwise. Nah, ini Python bitwise gitu kan. Nah, ini ada sama nih teman-teman kayak gini. Jadi ada and ini sama kayak dan gitu kan. Nah, ini bahasa Inggris aja kali ya. Terus kemudian ini kita ada or, kemudian kita ada XOR, nah, kemudian kita ada not, kemudian kita ada zero fill left set. Ini mungkin nggak perlu terlalu dipusingkan dulu ya teman. Yang penting tahu dulu kalau misalnya ada seperti ini. Jadi kalau misalnya ada lihat-lihat seperti ini di codingan ya
bingung ini apa gitu ya. Mungkin kita kan belajarnya yang dulu deh N sama OR gitu ya, biar nggak terlalu memusingkan diri sendiri ya. Nah, ini sama seperti tadi. Ini kita mau bikin dia N. Nah, sebenarnya tuh karena developer nih mager ya, nggak tahu karena mager karena supaya lebih singkat kali ya ininya apa namanya itu eh, codingannya gitu. Jadi dia lebih enak kayak gini gitu. 2 kecil dari 3 dan X besar 2 besar dari 1. Ya ini false ya. Harusnya benar dong. Coba kita bikin OR deh. Kita bikin kayak gini. Nah, harusnya dia true ya. 2 kecil dari 3, 2 besar dari 1. Kalau kita bikin dan dia kenapa eh ulang kok n kita bikin n dia true. Kalau kita bikin pakai ini false ya. Apa dia harus 2 kali ya? Salah ya? Dia true ya pakai n. Kalau misalnya pakai operator, mungkin kita coba lihat contoh dari penggunaan operator n itu. Oh, penggunaannya salah teman-teman. Penggunaannya itu seperti ini. Ini dia benar seperti itu. Nah, ini benar ya karena dia pakai OR. Nah, kalau penggunaan untuk yang N itu bisa contohnya kayak dia pakai bitwise gitu ya. Ini bisa dia kayak gitu. Dia contohnya gini. Nah, jadi dia itu sebenarnya penggunaannya itu pakai bitwise gitu loh teman-teman. Jadi dia itu set bit to 1 jika bitnya itu adalah 1 gitu. Nah, mungkin agak pusing ya. Jadi mungkin di sini karena kita Python bitwise, ya kita Python bitwise and definisi untuk biar paham. Nah, ini misalnya adalah operator yang membandingkan representasi biner dari 2 angka dan mengembalikan angka baru. Kayak gitu ya. Kita contoh ini dari medium. Jadi mungkin lebih ke bit ya teman-teman dibandingkan dengan penggunaan contoh seperti tadi ya. Nah, kayak gini. N gitu. A, N, B sama dengan 1. Nggak ribet ya dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman baca penggunaan dari OR, AND, yang ini tadi juga ada nih shift, right and left gitu kan. Dia ada yang shift right ini, ada shift right ini gitu. Nah, ini bisa kita print nih gitu kan. Kita mau melihat dia itu apa gitu. Operasi ini menggeser bit ke kiri sejumlah posisi tertentu yang setara dengan mengalihkan angka dengan 2 pangkat posisi tersebut. Jadi ini menggeser bit ke kanan sejumlah posisi tertentu yang setara dengan membagi angka dengan 2 pangkat posisi tersebut. Nah, ini seperti itu ya teman. Ini ada juga simbol-simbolnya dan sebagainya. Oke, bisa contoh lebih detailnya kita bisa baca-baca ya untuk contoh-contoh orang lain bitwise. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau belajar yang lebih detail ini harus paham ya teman-teman. Ini kan ada seperti hasil biner gitu. Nah,
segini, 10-10, hasil binaannya segini, hasil desainnya 8. Ya, bisa dibaca-baca lebih gitu. Oke, mungkin dibandingkan kelamaan dan nanti video teman-teman kita sampaikan sampai sini, bisa dibaca lebih detail. Ini ada contoh sampai pengkalian seperti ini. Mungkin saya akan thank you untuk teman-teman yang udah nonton. See you in the next video.